Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisna Wicayani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel lipoprotein yang ada pada mata kuliah Biokimia 2. Baik, langsung saja menuju slide yang pertama. Nah, artikel yang akan kita bahas ini berjudul High Lipoprotein A and High Risk of Mortality. Kemudian untuk permasalahan yang diangkat itu ada dua. Yang pertama itu mengenai hubungan kadar lipoprotein A yang tinggi dengan tingginya risiko penyakit kardiovaskular. Kemudian belum terbuktinya bahwa pengurangan kadar lipoprotein A akan menurunkan tingkat risiko penyakit kardiovaskular. Lalu untuk tujuan dari artikel ini merupakan terkait dengan perkembangan beberapa terapi penurunan lipoprotein yang saat ini sedang terus dikembangkan dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi penyakit kardiovaskular dan kematian. Namun, hubungan antara lipoprotein A dengan kematian itu masih tidak jelas, di mana maka dari itu penulis menguji hipotesis bahwa kadar lipoprotein A itu berhubungan dengan risiko kematian. Selanjutnya itu mengenai metode yang digunakan dalam artikel ini. Yang pertama itu ada studi populasi, di mana penulis memeriksa individu dari dua studi prospektif dari populasi umum Denmark, di mana 69.764 dengan informasi mengenai konsentrasi lipoprotein, kemudian 98.810 itu pada jumlah pengulangan LPA Kringle 4 tipe 2, KIV 2, dan 119.094 itu on LPA RS 104555872 genotip. Kemudian untuk metode yang kedua itu ada covariat, di mana peserta itu melaporkan bahwa mereka adalah prokoaktif dan diukur tekanan darahnya. Kemudian tubuh indeks massa atau BMI beratnya diukur dalam kilogram dan dengan tinggi terukur itu dalam meter persegi. Data mengenai covariat itu lebih besar 99% dengan lengkap. Selanjutnya metodenya itu ada titik akhir, di mana seluruh penyebab kematian di Denmark itu dilaporkan oleh dokter medis ke Badan Nasional Catatan Kematian Denmark. Dan penyebab kematian ini didefinisikan sebagai kardiovaskular jika 1 dari 3 peringkat teratas itu memiliki diagnosis penyakit kardiovaskular. Kemudian selanjutnya itu ada analisis lab. Nah, di sini total massa lipoprotein A itu diukur melalui teknik turbidimetri dengan menggunakan Technikon Action Auto Analyzer, di mana antibodi poliklonal dan kalibrator serum lipoprotein A pada manusia. Kemudian kurva kalibrasinya itu menggunakan 6 titik dengan kalibrator yang berbeda-beda. Selanjutnya itu ada metode analisis statistik. Nah, di sini untuk seluruh individu, kolesterol LDL dikoreksi untuk kontribusi lipoprotein A dengan mengurangi 30% dari massa total lipoprotein A dari kolesterol LDL. Nah, yang selanjutnya itu mengenai teori lipoprotein. Lipoprotein sendiri didefinisikan sebagai suatu partikel yang mengandung inti triacylglycerol hidrofobik dan kolesterol ester yang dikelilingi oleh pelindung protein, fosfolipid, dan kolesterol dengan sifat umfipatik. Pada permukaan lipoprotein terdapat apolipoprotein yang membantu melarutkan lipid dan mengantarkan lipoprotein pada jaringan yang tepat. Terdapat 5 tipe lipoprotein yang meliputi kilomikron, VLDL, IDL, LDL, dan HDL. Adapun fungsi utama dari lipoprotein sendiri yaitu untuk mensupport triacylglycerol atau TAG, kolesterol, dan fosfolipid ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya itu mengenai hasil. Di sini hasilnya itu rata-rata kelangsungan hidup untuk individu dengan lipoprotein A lebih besar 93 mg per dl atau 199 nmol per L, persentil 96 sampai 100,
dan lebih besar sama dengan 93 mg per dl atau 199 nmol per L persentil 1 sampai 95 adalah 93,9 dan 85,1 tahun. Seperti yang tertera pada slide itu mengenai gambaran dari hasil yang didapat. Selanjutnya itu hasilnya masih dalam hasil. Di sini jumlah pengulangan KIV2 yang terendah itu dikaitkan dengan peningkatan mortalitas kardiovaskular yang berbatasan dengan semua penyebab kematian, namun tidak dengan kematian non-kardiovaskular. Nah, untuk individu dengan jumlah pengulangan LPA KIV2 itu lebih kecil daripada 22 dengan persentil ke-1 sampai ke-5 dibandingkan dengan mereka yang memiliki lebih besar dari 35 rasio heart yang disesuaikan multivariabel itu adalah 1,30 untuk kematian kardiovaskular dan 1,08 untuk semua penyebab kematian. Selanjutnya, masih dalam hasil. Nah, di sini dalam analisis observasi untuk kadar lipoprotein A 50 mg per dl atau 105 nmol per L yang lebih tinggi, rasio heart yang disesuaikan itu multivariabel adalah 1,16 atau 95%. Untuk CI 1,09 hingga 1,23 untuk mortalitas kardiovaskular itu kardiovaskular. Mohon maaf, saya ulangi untuk kalimat tersebut. CI itu 1,09 sampai 1,23 untuk mortalitas kardiovaskular, kemudian 0,97 itu meliputi 0,93 sampai 1,01 untuk mortalitas non-kardiovaskular, dan 1,5 atau 1,01 sampai 1,09 untuk mortalitas seluruh penyebab. Dan dalam analisis observasi peningkatan 15 mg per dl atau 0,39 mmol per L kolesterol, rasio hazard yang disesuaikan multivariabel untuk kardiovaskular mortalitas itu adalah 1,18 untuk lipoprotein A kolesterol, kemudian 1,05 untuk kolesterol LDL, 1,05 juga untuk kolesterol, kemudian rasio bahaya yang sesuai untuk semua penyebab mortalitas itu ada 1,07, 1,01, dan 1,01, seperti itu. Untuk kesimpulan dari artikel ini, maka kadar kadar lipoprotein A itu tinggi melalui jumlah pengulangan LPA KIV2 rendah yang sesuai daripada melalui pengulangan tinggi kandungan kolesterol dikaitkan dengan risiko kematian yang tinggi. Ini merupakan penemuan yang baru. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.